Sinteyong targetkan semifinal di Piala Asia U23. Pelatih Timnas U23 Indonesia Sinteyong yakin bisa membawa Garuda Muda lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Kabar itu disampaikan secara langsung oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga kepada awak media termasuk di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 6 Februari 2024. Dalam keterangannya, Arya mengatakan bahwa Sinteyong optimis bisa melebihi target yang diminta PSSI. Federasi Sepak Bola Indonesia itu hanya meminta Sinteyong untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Jika itu berhasil, maka kontrak Sinteyong akan diperpanjang sampai 2027. Untuk saat ini, kontrak Sinteyong akan berakhir pada Juni 2024. Untuk menembus babak 8 besar Piala Asia U23 2024 cukup sulit. Pasalnya, Timnas U23 Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Adapun Piala Asia U23 2024 akan digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. PSSI kabarnya akan mengirimkan Timnas U23 Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan atau TC sebelum Piala Asia U23 2024 dimulai. Sinteyong mengatakan bahwa dia targetnya itu lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 dengan semua konsekuensinya, kata Arya Sinulinga. Konsekuensi yang diucapkan Sinteyong itu terkait pemanggilan pemain ke Timnas U23 Indonesia. Seperti diketahui, Piala Asia U23 2024 bukan agenda resmi FIFA, sehingga klub pun berhak melarang pemainnya untuk membela Timnas U23 Indonesia. Proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun tertunda. Proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun, dipastikan tertunda. Dan hal tersebut membuat mereka terancam batal main di laga Timnas Indonesia versus Vietnam. Menyadari hal tersebut, PSSI pun dipastikan bakal berusaha menyelesaikannya sebelum laga penting itu berlangsung. Kabar penundaan proses naturalisasi Tom dan Ragnar itu telah dikonfirmasi oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Namun ia menegaskan PSSI bakal berusaha agar proses naturalisasi Ragnar Oratmangun dan Tom Haye segera rampung. Saat ini proses Tom dan Ragnar tinggal menunggu persetujuan DPR sebelum berlanjut ke persetujuan Presiden Jokowi, pengambilan sumpah dan perpindahan federasi. Namun DPR sedang masa reses atau tidak sidang sampai 7 Maret 2024. Arya mengatakan melihat tahapan yang perlu dijalani kedua pemain memang cukup mepet dengan agenda Timnas Indonesia. Sebab Garuda akan melawan Vietnam dalam laga lanjutan grup F putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Pertemuan Timnas Indonesia versus Vietnam akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta pada 21 Maret 2024. Lalu laga kedua akan dimainkan di Maidin National Stadium pada 26 Maret 2024. Mepet waktunya. Tapi kita coba karena apa? Kapan ya Vietnam? Maret ya, masih ada peluang, kata Arya di Jakarta Selasa 6 Februari 2024. Arya Sinulinga mengatakan masih punya peluang kedua pemain keturunan itu dapat tampil dalam laga melawan Vietnam. Namun dia harus melihat lanjutan proses naturalisasinya saat sudah disetujui DPR terlebih dahulu. Pemain lokal dan naturalisasi kombinasi masa depan Timnas. Timnas Indonesia diyakini memiliki masa depan yang cerah pasca tampil di Piala Asia 2023. Pandangan tersebut diungkapkan pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional Erwan Hendarwanto. Langkah tim berjulukan Garuda itu pun terhenti di babak 16 besar Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar beberapa waktu yang lalu. Dan Indonesia harus pulang lebih awal setelah dihajar Australia dengan skor 0-4 pada hari Minggu 28 Januari. Saya kira masa depan Timnas Indonesia pasca Piala Asia memberikan harapan besar berupa prestasi yang akan segera kita dapatkan dengan pondasi yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak pengurus PSSI dengan dukungan pemerintah dan peran besar Coach Sinteyong.
ujar Erwan Hendarwato kepada bola.com pada hari Selasa 6 Februari. Timnas masih bisa berkembang ke depannya. Dengan usia pemain rata-rata masih muda, apa yang sudah dimainkan di Piala Asia 2023 pun memberikan harapan besar untuk kemajuan prestasi Timnas Indonesia ke depannya. Sambungnya, Jordi Amat dan kawan-kawan memang kalah telak dari Australia. Namun secara permainan, Erwan Hendarwanto menilai Indonesia tidak tampil mengecewakan. Malah pada babak pertama, Garuda sukses menggempur pertahanan lawan. Secara keseluruhan, Timnas bisa memberikan perlawanan dengan sangat baik di laga tersebut. Terutama pada babak pertama di mana ritme permain cukup tinggi. Aliran bola dari lini ke lini mengalir cukup rapi. Dan organisasi permainan terstruktur dengan baik dan juga bisa menguasai pertandingan. Yang membedakan dengan Australia adalah pengalaman saja. Wolves bikin Hubner ancam posisi Arhan dan Sainee di Timnas. Eksperimen yang dilakukan pelatih Wolves U21 James Collins terhadap Justin Hubner tampaknya bisa mengancam posisi Pratama Arhan dan Sainee Patinama di Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner tampil api ketika dipercaya James Collins bermain sebagai starter dan menempati posisi baru, yakni bek kiri saat Wolves U21 menang 2-0 atas Charlton U21 dalam pertandingan Liga Inggris U21 di Stadion Prince Park, Kent pada Selasa 6 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Meski bermain di posisi baru di bek kiri dalam formasi 4 bek, pemain berusia 20 tahun itu tampak tidak mengalami kesulitan berarti. Justin Hubner mampu menjaga pertahanan timnya dengan baik dan ikut membantu serangan Wolves U21. Bahkan Hubner terlibat dalam mengawali proses gol pertama Wolves U21 yang dicetak winger asal Portugal Leonardo Lopes pada menit ke-69. Kemudian Wolves U21 berhasil memperlebar keunggulan menjadi 2-0 lewat gol Tom Edozie pada menit ke-78. Hubner bermain penuh di posisi bek kiri dalam pertandingan ini. Hal ini menjadi bukti bahwa Hubner bisa menjawab kepercayaan bermain di bek kiri. Satu sisi, eksperimen James Collins memainkan Hubner di posisi bek kiri menjadi keuntungan bagi sang pemain karena menambah posisinya bermain. Sadil Ramdhani ditantang untuk balik ke skuad Timnas.